Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang sesi. Nah, sesi itu session. Oh ya, sesi dalam bahasa Indonesia. Oke, sesi itu satu urut-urutan di mana kita menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi pekerjaan misalnya mengirimkan data gitu ya. Kalau mengirim data kan berarti sesinya kita open socket, kemudian kita write socket di sisi pengirim, kemudian di sisi penerima itu read socket, lalu hasil readnya itu di save ke file. Nah itu selesai. Nanti kalau sudah semua terkirim, mungkin sepotong demi sepotong, paket per paket data, setelah selesai sesi ditutup dengan close socket. Jadi sesi pada umumnya mulai dari open, kemudian send receive, kemudian close. Ya. Open, buka socket, kemudian ada pengiriman dan penerimaan, kemudian close. Nah, di send dan receive ini bisa terjadi dua arah gitu ya. Jadi namanya duplex itu. Jadi nanti satu pihak mengirimkan data, diterima pihak lain, kemudian dijawab, nanti jawabnya kemudian bereaksi, dikirim lagi, terima lagi, dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat detailnya bagaimana kalau pengiriman dan penerimaan data itu bisa bersifat blocking, artinya kalau kita sedang standby menunggu kiriman data, ya kita tidak bisa mengirim data. Sebaliknya kalau kita sedang mengirim data, itu kita tidak bisa menerima data dan seterusnya. Jadi itu. Tapi bisa aja nanti sesinya itu bisa pengiriman dan penerimaan data itu bisa dibuat paralel, berbarengan, itu concurrent istilahnya. Jadi itu tidak blocking, tidak mengakibatkan pengiriman paket berikutnya itu terganggu kalau kita belum menerima paket data dari tempat tertentu dan seterusnya. Tapi itu ada detailnya. Nah, yang penting ada pembukaan, open, kemudian send receive, lalu selesai close. Nah, di dalam operasionalnya, kalau kita nanti kalau di pemrograman jaringan dan berarti bergerak itu kan di ranah aplikasi. Jadi pada saat kita menyelesaikan atau memprogram aplikasi itu ada banyak situasi, ya, banyak situasi yang membuat kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan untuk situasi tertentu. Misalnya ya, contoh ada situasi katakan semacam chatting misalnya. Chat itu open, kemudian send message, lalu selesai, close. Jadi usernya atau di aplikasinya itu akan memfasilitasi user untuk open connection, user kirim data, kemudian close, selesai. Karena bisa saja open, send, close itu terjadi berkali-kali gitu, berkali-kali. Tetapi karena ini terkait dengan kemampuan manusia untuk ngetik gitu, ngetik lalu send, ngetik send gitu kan, itu tidak akan secepat kemampuan jaringan maupun hardware prosesor yang dipakai untuk mengolah chatting kita. Jadi lebih baik send, open, send, kemudian close. Nanti pada situasi berikutnya dia open lagi, send, close, dan seterusnya. Tapi bisa juga ini open, kemudian send message-nya itu bisa panjang gitu ya. Jadi kalau kemudian katakan seperti video call gitu, video call itu ya berjalan sepanjang sesinya. Kalau sesi
pengirimannya itu 1 jam, ya nanti open lalu kirim stream arus data terus menerus. Setelah 1 jam nanti kita selesai, tutup aplikasi, close. Jadi itu panjang sesinya. Tapi kalau texting, email misalnya, electronic mail, kirim teks, itu open connection, send, close. Jadi itu situasinya. Nah, di dalam beberapa hal, pengiriman data atau penerimaan data itu memerlukan satu pengamanan, ya. Pengamanan itu maksudnya sederhana sih sebenarnya, karena internet itu kan internet itu usernya banyak dari segala penjuru dunia, usernya banyak gitu. Ini kirim data dari A ke B atau C ke D dan seterusnya, dan ini melalui jalur yang sama pada dasarnya. Nanti somehow di tengah jalan itu akan lewat jalur yang sama, karena paket data itu kan dikirim secara beranting. Kalau misalnya usernya Telkom, ya akan lewat jalur yang dikelola oleh Telkom, usernya Indosat ya melewat jalur yang dikelola Indosat dan seterusnya. Kalau komunikasi antara user Telkom dan user Indosat, ya nanti akan menggunakan jalur yang dikuasai Indosat sama Telkom dan seterusnya. Jadi lewat jalur yang sama. Jadi kita harus menyiapkan fasilitas untuk memastikan koneksi itu kena ke orang yang kita tuju dan tidak nyasar ke orang lain. Ya, pertama itu dulu, tidak nyasar gitu ya, tidak nyasar ke orang lain. Nanti tentu ada mekanisme pengamanan supaya tidak bisa didengarkan orang lain dan semacamnya itu. Nah, karena itu di setiap open session ini, mulai pengiriman data itu ada memastikan siapa yang menerima. Nah, memastikan itu tidak hanya sekedar memastikan jaringan komputernya atau servernya atau physical device-nya, tapi juga orangnya, gitu. Siapa yang menggunakan jaringan pada waktu itu. Karena itu yang biasa dilakukan sampai sekarang masih belum ada penggantinya yang senyaman yang sudah biasa kita lakukan, yaitu menggunakan pasangan user ID dan password. Ada 2 teks, yang satu teks mewakili user ID, satu teks mewakili password. User ID ini adalah teks yang dirancang untuk bisa diumumkan. Seperti email address saya prastowo@ugm.ac.id. Prastowo itu ID yang diumumkan. Mengapa harus diumumkan? Ya karena kalau tidak diumumkan nanti nggak ada orang tahu bagaimana cara menghubungi saya lewat email. Jadi itu diumumkan. Nah, setiap ID ada pasangan passwordnya. Jadi setiap ID itu punya pasangan password. Yang ID ini diumumkan, yang password ini disimpan atau digunakan oleh pemilik user ID yang bersangkutan dan tidak diumumkan. Orang lain tidak diberitahu. Kalau orang lain diberitahu, nanti orang lain itu bisa pura-pura jadi orang yang bersangkutan untuk kirim pesan ke mana-mana. Jadi ada penipuan dan sebagainya. Jadi itu yang digunakan. Nah, user ID dan password ini itu penggunaannya atau pemasangannya itu dilakukan pada saat seseorang memulai dari suatu sesi. Jadi ketika dia memulai sesi, dia akan memasukkan user ID dan password ini ke server aplikasi yang dia gunakan, dan kemudian si server aplikasi itu akan melakukan autentikasi, memastikan
user ID dan password ini memang benar-benar pasangannya. Nah, autentikasi itu dilakukan pada saat seseorang atau aplikasi itu melakukan open session. Nah, untuk selanjutnya nanti layer-layer jaringan komputer bisa memastikan bahwa setelah session itu dipastikan dari user ID tertentu ke user ID tertentu di tempat lain, maka untuk selanjutnya protokol internet atau protokol aplikasi di bawahnya itu bisa melanjutkan itu sampai nanti di close kembali, ditutup sessionnya oleh user yang bersangkutan. Jadi ini open dan close. Nah, kita bisa aja misalnya yang tadi yang saya contohkan aplikasi chatting itu bisa saja kita open pada saat kita aktifkan aplikasi itu di device kita, di alat kita. Pada saat kita pastikan kita mulai menggunakan device itu open, nanti close-nya pada saat device itu kita matikan, itu bisa saja. Tapi tentu menjaga session ini agar tetap terkoneksi itu juga memerlukan sumber daya yang tidak sedikit dan tidak mudah juga untuk menjaganya. Sumber daya di prosesornya, sumber daya di jaringan komputernya, dan seterusnya di servernya. Jadi itu ini strategi password. Nah, kita punya dua pilihan ketika akan mengimplementasikan aplikasi jaringan komputer. Pilihan yang pertama adalah membuka ini user ID dan password ini kita pakai untuk membuka sesi, dan kemudian kita biarkan sesi itu terkoneksi. Jadi kalau kita misalnya menggunakan soket gitu ya, jadi soket itu kita biarkan open selamanya, itu dimungkinkan dalam jangka waktu yang sangat panjang, itu bisa saja seperti itu. Jadi kita open TCP dan kita biarkan dia open sampai nanti kita bosan mematikan komputer atau mematikan aplikasinya, itu bisa seperti itu. Tapi saya sampaikan tadi bahwa dengan seperti itu maka aplikasi itu harus menjaga agar koneksi tetap jalan, kemudian jalurnya juga sudah ditetapkan untuk koneksi itu, dan seterusnya sampai dimatikan. Nah, ada cara yang kedua, yaitu open koneksi dan close-nya itu dilakukan untuk satu kali atau pengiriman data yang jangka yang pendek, seperti kirim email itu open, emailnya dikirimkan, close. Jadi kita tidak open kemudian kita biarkan saja ada jalur data selamanya, ada soket yang terbuka selamanya, tapi setelah selesai kita tutup, karena nanti kan jumlah soket yang bisa dibuka juga terbatas gitu. Jadi di satu server itu katakan untuk TCP/IP di Unix system itu ada keterbatasan kalau nggak salah sekitar 32 ribuan soket yang bisa dibuka. Jadi kalau usernya banyak, ratusan ribu, jutaan, ya nggak mungkin open semua di saat yang bersamaan untuk server yang sama. Semacam itu. Jadi soket sendiri terbatas. Karena itu ada cara yang kedua, yaitu mendefinisikan session tadi itu, sesi. Jadi open yang opennya di sini bukan open connection seperti kita open socket, tetapi kita definisikan sendiri open session. Ada banyak, nanti kita lanjutkan ya, bagaimana membuat session. Saya akan menggambarkan diagram
alirnya. Untuk sementara kita tidak bicara user to user, tapi user to server dulu, ya, suatu service, ya, user ke server, ini server. Jadi biasanya user akan mengirim user ID, password, kemudian server melakukan autentikasi, lalu mempersilahkan user untuk, kalau ini positif ya autentikasinya disetujui gitu. Nah, ini dipersilahkan user untuk menggunakan servisnya di server. Jadi ini oke, dan user menggunakan servisnya. Servis apa? Mungkin baca web atau download file dan sebagainya. Nanti ini dapat layanan, respon, dan terusnya ini berjalan sampai nanti usernya mengirimkan perintah close, ditutup sesinya, selesai, perintah close. Nah, di implementasinya mulai dari pengiriman user ID yang pertama sampai close ini bisa diselenggarakan dengan satu sesi TCP, Transmission Control Protocol. Jadi ini open socket, kemudian ini close socket di bawah. Jadi satu sesi TCP, open socket, ini close socket. Nah, cuma seperti saya sampaikan, kalau durasi sesinya itu panjang, berjam-jam, menyelenggarakan TCP berjam-jam itu juga perlu ya tadi itu, kalau misalnya service banyak sekali yang menggunakan di saat yang bersamaan, nanti perlu open socket yang banyak sekali itu di saat yang bersamaan. Nah, karena itu ada opsi lain. Opsi lain itu opsi di mana ini yang user ID password ini itu dikirimkan dengan model tadi, sesi TCP-nya itu adalah open, kemudian send message, langsung close. Open, send message, close. Nah, di sini ada pekerjaan pada saat seseorang itu open, itu kan ada pekerjaan autentikasi. Nah, kita bisa menghemat, jadi gini, diagram alirnya itu awalnya user kirim user ID, password, kemudian oke, lalu send message, oke, kemudian close. Ini servernya, ini usernya, user kirim ID dan password, oke, send message, oke, close. Nah, ini bisa pendek sekali, pendek prosesnya, durasinya, waktunya yang dibutuhkan itu bisa close. Kemudian karena ini pendek, kecil-kecil, maka si server ini bisa melayani banyak user di waktu yang hampir bersamaan secara paralel gitu. Jadi banyak sekali, bisa puluhan ribu, bisa bahkan sampai jutaan gitu. Karena ini user kan bergantian menggunakan fasilitas port dari internet protokolnya, bergantian gitu. Ya, ini bisa sangat cepat, bukan sangat cepat, bisa paralel, banyak jutaan user dilayani dengan cara seperti ini. Nah, persoalannya adalah kadang ini pengiriman data itu bisa sangat kecil. Mungkin hanya, katakan kalau kita kirim message ya di WhatsApp itu atau di Telegram atau semacamnya itu kan
pesan itu bisa sangat pendek, mungkin hanya oke atau ya, tidak, sangat pendek. Nah, tetapi pesan itu kan harus dipastikan datang dari siapa, untuk siapa, dan sebagainya itu. Nah, karena itu kan ada proses autentikasi di sini, di mana proses autentikasinya itu bisa saja membutuhkan pengolahan data yang jauh lebih panjang dari pesan yang dikirim, jauh lebih panjang. Misalnya ya ada user ID dan password sendiri kan sudah dua teks yang lebih panjang dari kata oke gitu. Jadi pesannya itu bisa pesan oke gitu, tapi ada proses autentikasi yang perlu waktu lebih banyak, perlu resource banyak. Nah, ini yang kemudian bisa dihemat gitu. Dihemat sesinya. Jadi ada trik bermacam-macam. Salah satunya misalnya ketika user mengirimkan user ID dan password, lalu servernya melakukan autentikasi, ketika autentikasinya itu sukses, maka selain mengirimkan oke ke user, dia juga mengirimkan token. Ya, kalau kita nyebut kata token itu biasa merujuk ke ya semacam string, semacam teks, atau mungkin angka, sesuatu yang ya tidak pendek sih, tapi agak panjang juga. Tetapi token ini dikirim oke ke user untuk disimpan token. Nah, untuk selanjutnya ini bisa user ID, user password, dan oke, kirimkan token ke usernya disimpan, menyimpan token ini dan selesai, bisa langsung close saja, close lagi, sudah selesai. Nah, selesai untuk sesi istilahnya loginnya, mencatatkan diri sebagai user di suatu service. Nah, setelah itu sewaktu-waktu nanti user itu akan menggunakan service itu, dia tidak lagi mengirimkan user ID dan password. Jadi pada saat nanti melakukan service, si user tidak lagi mengirimkan user ID dan password, tetapi yang dikirimkan itu langsung request plus token. Jadi requestnya langsung dikirimkan, tetapi sebagai gantinya user ID dan password yang dikirimkan adalah token yang tadi disimpan itu. Nah, si server akan melakukan autentikasi tokennya, apakah token itu valid. Nah, tentu saja di token ini sudah ada tabelnya bahwa token itu dibuat untuk user siapa, gitu kan. Dan itu sudah token yang valid untuk user siapa, autentikasi dengan token. Nah, otomatis ini akan memberi respon yang benar, ada respon yang diharapkan oleh user kalau tokennya itu adalah token yang valid yang tadi dikirim oleh server itu, dan si server sudah tahu itu token milik user siapa, sehingga respon ini respon yang khas untuk user yang bersangkutan. Nah, setelah itu bisa langsung close, ya, bisa ditutup koneksinya. Jadi kirim request ini beserta tokennya, kemudian setelah direspon langsung close. Nah, dengan cara yang seperti ini jutaan orang juga bisa dilayani tanpa harus melalui proses autentikasi user ID dan password. Nah, tentu saja ngapain repot-repot pakai token, kita bisa saja langsung. Jadi langsung saja pada saat sesi yang pertama misalnya, pada saat mau kerja itu yang dikirim 3, user ID, password,
dan request sekaligus. Ini juga bisa, artinya dalam satu putaran komunikasi usernya langsung mengirimkan user ID, password, request. Nanti servernya autentikasi. Kalau sukses berarti langsung meng-create respon yang dikirim ke user, kemudian close. Ya, jadi itu bisa aja seperti itu. Nah, tanpa menggunakan token. Cuma kalau kita pakai token itu ada untungnya sedikit, yaitu bahwa user ID dan password itu tidak dikirimkan lewat jaringan berkali-kali. Itu kalau ini kan sudah close, nanti mau request lagi, kirim lagi user ID passwordnya, lalu close, kirim lagi user ID passwordnya, close. Nah, kalau berkali-kali itu peluang pihak ketiga untuk mengotak-ngatik, mencoba mengalahkan protokol keamanan jaringan komputernya itu peluangnya lebih besar. Tapi kalau user ID-nya dikirim sekali saja, ya itu peluangnya lebih kecil. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah token itu juga lebih aman? Kalau token dikirimkan berkali-kali, token yang sama dikirimkan berkali-kali, ya tentu saja itu juga membuka peluang orang untuk mengubah atau memanfaatkan token itu untuk melakukan penipuan atau semacam penerobosan ke sistem atas nama user yang memiliki token itu bisa aja. Tapi token itu sendiri kan bisa saja diperbarui. Artinya kalau nanti sudah terlalu lama digunakan, ya kemudian servernya merasa perlu supaya user itu memperbarui tokennya. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang ada sesi dari suatu penggunaan service di internet itu ada expirednya. Jadi kalau kita tinggalkan service itu agak lama, itu lalu server mengatakan ini kok lama ditinggalkan, udahlah tokennya dihapus saja, dihilangkan jejaknya dari di dalam komunikasi. Ya tidak dihapus sebenarnya, cuma dinyatakan sudah expired, sudah kadaluarsa, nanti kita tidak bisa pakai lagi. Itu bisa seperti itu. Sehingga ketika user tadi mau menggunakan tokennya, itu servernya menjawab session expired, silahkan login lagi, memperbarui token tadi itu dengan mengirimkan user ID dan password. Nah, dengan demikian user ID dan passwordnya tidak dikirim berkali-kali, berbanyak kali. Nah, demikian pula token itu juga tidak digunakan terus-menerus selamanya, jadi bisa diperbarui dari waktu ke waktu. Ini juga meningkatkan keamanan di dalam menyelenggarakan sesi komunikasi di jaringan komputer. Saya kira itu kuliah kali ini. Disambung yang berikutnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.